Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Elburova dari kelas Teknik Mesin 2A, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan atau langkah-langkah dari desain alat lubang plat sederhana ini. Desain alat pelubang ini terdiri atas 6 part yang terpisah yang nanti akan diassembly di akhir video ini. Yang pertama adalah base atau body, yang kedua pancing, poros pancing, handle, poros handle, dan gear atau pegas. Berikut ada penjelasan atau langkah-langkah dari pembuatan alat berlubang plat ini. Nah, ini adalah bodi dalam alat berlubang yang saya desain. Untuk langkah pertama, membuat gambaran atau alas pada bodi dengan ukuran total panjang sekitar 220 dengan lebar yang bersegi besar ini 120, dan untuk yang kecil bersegi 80 mm dan ukuran ini 60 mm. Di sini setiap sudut menggunakan fillet R10 dan setelah itu melakukan extrude post sekitar 20 mm. Dan untuk langkah selanjutnya kita membuat bentuk seperti ini dengan ukuran tinggi dari permukaan ini sekitar 75 mm dan lebar atas dengan 45 mm dan lebar bawah dengan 75 mm. Dan untuk radius kanan kiri atau sebelah ini sebelah sini menggunakan radius 448. Untuk itu, setelah itu melakukan extrude post sampai ke sini. Nah, setelah itu kita untuk membuat seperti ini dengan ukuran radius sebelah sini menggunakan radius 65. Untuk panjang di sini menyesuaikan dengan sketch sebelumnya. Di sini menggunakan fillet radius 20 mm. Setelah itu gunakan plan lagi untuk membuat bagian paling atas dengan ukuran untuk panjang dari sini ke sini sekitar 118,82 mm dengan tinggi dari permukaan sini ke sini
sekitar 30 mm. Dan untuk permukaan tertinggi dari permukaan sini menggunakan 93,59 mm. Dan untuk digunakan radius ini adalah menggunakan radius 30 dan menggunakan fillet R10. Dan di sini juga menggunakan fillet R10. Di sini juga menggunakan fillet R10 dan panjang dari ini ke fillet adalah 57,50 mm. Nah, setelah dilakukan membuat sketch kayak gini, setelah itu extrude boss. Nah, ini dengan ukuran -30 mm. Setelah itu membuat lubang untuk dudukan poros. Nah, untuk dudukan poros ini menggunakan diameter 8. Setelah itu di extrude cut sampai tembus. Nah, selanjutnya membuat ruang gerak untuk handle dengan ukuran seperti persegi panjang dengan lebar 150 dan tingginya sampai atas. Setelah itu melakukan extrude cut ini menggunakan up to surface yang dilakukan dengan mengklik daerah sini, permukaan sini. Nah, setelah itu membuat lubang ini dengan ukuran 22 mm, lubang yang besar dan lubang kecil sedikit dengan diameter 15 mm. Dan untuk ruang spi dengan lebar 6 mm dan panjang 5,40 mm. Setelah itu dilakukan extrude cut. Nah, untuk ini untuk diameter luar dengan ukuran 20 mm dan diameter dalam sebesar 15 mm. Dan dilakukan extrude boss.
Setelah itu dilakukan pembuatan ruang support atau yang biasa digunakan untuk memblokir arah plat yang material yang akan dilakukan pelubangan. Dengan ukuran diameter luar sebesar diameter 62 mm dan diameter kecil sekitar 56 mm dan dilakukan extrude press. Setelah itu dilakukan pembuatan fillet sebesar radius 5 mm mengelilingi kotak sini. Setelah pembuatan bodi selesai, dilanjutkan dengan pembuatan handle atau pegangan yang dengan ukuran ya. Untuk ini menggunakan radius 14,41 dengan lubang di tengah-tengah, dan ini radius pelengkungan ini menggunakan radius 31,80 dan panjang dari ujung radius ini atau ujung lengkungan ini sampai ke fillet sekitar 200 mm. Dan untuk panjang pegangan tujuh 77,94 mm, yang di sini menggunakan fillet radius 5,47 mm. Dan untuk bulatan ini setengah lingkaran menggunakan radius 14,02 mm. Dan untuk fillet di sini menggunakan radius 5,81 mm. Dan untuk jarak dari atas sampai bawah ini sekitar 18 mm. Dan untuk panjang yang digunakan untuk menekan sekitar 25 mm. Dan ukuran panjang tinggi dari setengah lingkaran ini atau di tengah dengan tinggi 15 mm. Setelah itu dilakukan extrude press dengan tebal 15 mm. Setelah itu dilakukan pelubangan, yang ini untuk pelubangan untuk menaruh poros dengan diameter 8 mm, dan ini untuk lubang membantu apabila diperlukan dengan tali, dan di sini menggunakan diameter 8 mm. Menggunakan fillet dengan radius 3 mm. Setelah pembuatan handle selesai, dilanjutkan dengan pembuatan poros. Poros ini yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan bodi. Poros ini dengan ukuran dengan diameter 8
mm dan dilakukan extra box sekitar dengan panjang 30 mm. Setelah pembuatan poros untuk handle, dilanjutkan dengan pembuatan poros untuk pancing. Nah, di sini menggunakan diameter 22 mm dan spi dengan panjang 5 mm, lebar 6 mm. Dan dilakukan extra boss setinggi 45 mm. Dan dilakukan pembuatan poros di bawahnya dengan diameter 15 mm dan dilakukan extra boss dengan panjang 95 mm. Dan gunakan plan 2 untuk membuat ulir dalam atau lubang ulir. Di sini menggunakan holder M2 kali 0,4. Setelah membuat poros pancing, dilanjutkan dengan membuat pancing dengan berisi 5 mata lubang. Nah, untuk dudukannya menggunakan diameter 56 mm dan dilakukan extra boss dengan tinggi 8 mm. Dilanjutkan dengan pembuatan pisau pelubang atau pelubangnya. Yang tengah menggunakan diameter 10 mm dan yang 4 sampingnya menggunakan diameter 8, dan jarak dari titik tengah sampai ke sini menggunakan 16 mm. Dan dilakukan extra boss untuk yang tengah dengan panjang 10 mm dan yang 4 menggunakan 15 mm. Setelah itu membuat lubang ini digunakan untuk masuknya ke menghubungkan ke poros pancing dengan diameter luar 20 mm dengan diameter dalam 15 mm.
dan pembuatan lubang untuk melewati baut untuk menahan pancing agar tidak bergerak dengan diameter dalam 4,22 mm dan diameter luar 6 mm. Dari tinggi permukaan ini sekitar 8,82 mm sampai di tengah. Ya, selanjutnya akan saya melakukan assembly dari part-part yang setelah tadi saya jelaskan. Untuk part-partnya adalah dapat 5 part. Terdiri dari base, terus cross handle atau cross ankle, cross pancing, handle, dan pancing yang berisi 5 mantap lubang. Dan saya akan melakukan assembly pada 5 part ini. Ya, sudah jadi ini Mas Andri. Setelah itu tinggal buat spring atau pier. Ya, setelah melakukan assembly tadi, saya akan membuat spring atau pier untuk mengembalikan saat tuas handle-nya dibalikan ke bawah akan kembali ke atas. Ya, pertama masuk ke referensi plan. Ya, pastikan sudah berada di tengah-tengah, benda ini. Skep. Berikan lem atau garis lurus ke atas, jangan sampai tembus, dan kasih selisih. Ini di sini menggunakan selisih 2 mm. Dan selanjutnya buat circle atau lingkaran.
Saya menggunakan lingkaran 2 mm. Maaf. Sebelum melakukan pengukuran, dilakukan tangent terlebih dulu. Lakukan tangent, ya. Lakukan jarak antara titik tengah ke titik terang lingkaran. Saya menggunakan 9 mm. Ini menggunakan 2 mm, diameter 2 mm. Setelah itu menu features dan sweep. Yang biru ini ke lingkaran dan yang pink ini ke langsung menu option profil, diganti space, twist value, twist diganti revolution. Ini saya menggunakan 12. Jadi ini penampakan kalau udah dikasih spring atau pier. Ya, setelah dilakukan pembuatan spring atau pier dengan tampilan kayak gini, saya akan membuat animasinya. Tarik ke bawah, saya mentok, tunggu tanda update key, itu di rebuild dan lakukan pergeseran lagi dan 2 sender tarik ke atas. Ya. Add update key, habis itu rebuild. Nah, ini coba putar. Ya, dari spirnya bekerja dengan baik. Nah, alat yang saya buat ini berhasil dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.